masuk ke materi yang pertama. Jadi, organizing dalam vertical structure itu sendiri sebenarnya menggambarkan bagaimana organisasi disusun secara bertingkat, mulai dari level paling atas seperti top management sampai ke karyawan-karyawannya di bagian operasional di bagian bawah. Nah, dalam struktur ini, wewenang dan juga tanggung jawab itu mengalir dari atas ke bawah secara jelas. Nah, sehingga setiap orang ini itu tahu siapa atasan mereka dan apa perannya masing-masing. Secara kritis, struktur vertikal ini punya suatu kelebihan nih, kayak kontrol yang kuat, koordinasi yang rapi, dan juga pengambilan keputusan yang dimana keputusan tersebut bisa lebih terarah. Nah, tapi di sisi lain, struktur ini tuh juga membuat organisasi jadi kurang fleksibel. Kenapa? Karena keputusan itu harus melewati banyak lapisan. Ada tahap-tahapnya. Jadi, respon terhadap perubahan atau krisis itu bisa jadi lebih lambat. Nah, jadi meskipun vertical structure ini cocok untuk organisasi besar yang butuh suatu stabilitas dan juga kontrol yang tinggi. Nah, organisasi modern sekarang itu mulai mengkombinasikannya dengan suatu struktur yang lebih fleksibel agar tetap adaptif di era yang cepat berubah. Dalam merancang struktur organisasi, ada 3 konsep krusial yang menentukan bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. Pertama, span of management, yaitu jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer. Span yang lebar berarti lebih sedikit lapisan hierarki, komunikasi lebih cepat, namun kontrol lebih longgar. Span yang sempit memberikan pengawasan ketat, tapi menciptakan birokrasi yang berlapis. Kedua, centralization, di mana otoritas pengambilan keputusan terpusat di level atas, cocok untuk organisasi yang membutuhkan konsistensi dan kontrol ketat, seperti perusahaan dengan risiko tinggi. Ketiga, decentralization, otoritas didelegasikan ke level bawah. Ini mendorong fleksibilitas, inovasi, dan respon cepat terhadap perubahan pasar. Ketiganya saling berkaitan. Span yang lebar mendorong desentralisasi, sementara span yang sempit cenderung mendukung sentralisasi. Organisasi yang cerdas tahu kapan harus mengontrol dan kapan harus melepas kendali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai departementalisasi. Nah, jadi departementalisasi sendiri merupakan bagaimana cara organisasi untuk mengelompokkan pekerjaan dan karyawan ke dalam bagian-bagian atau departemen tertentu. Nah, hal ini itu bertujuan agar suatu pekerjaan itu dapat berjalan lebih efektif. Nah, perbedaan utamanya dari setiap struktur organisasi terletak pada bagaimana karyawan itu akan dikelompokkan dan kepada siapa mereka akan melapor. Nah, struktur organisasi sendiri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama terdapat functional structure, di mana struktur ini mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi atau keahlian mereka yang sama, seperti fungsi produksi, fungsi keuangan, ataupun fungsi pemasaran. Nah, struktur ini bersifat vertikal dan proses pengambilan keputusannya tersentralisasi, sehingga fungsi ini memiliki kelebihan pada efisiensi yang tinggi dan juga spesialisasi yang kuat. Akan tetapi di sisi lain, komunikasi antar departemen cenderung kurang dan respon terhadap perubahan cenderung lambat. Nah, yang kedua terdapat divisional structure, di mana struktur ini itu mengelompokkan organisasi berdasarkan output seperti produk, wilayah, ataupun pelanggan. Nah, setiap divisi memiliki fungsi lengkapnya sendiri dan proses pengambilan keputusannya itu terdesentralisasi sehingga lebih fleksibel dan responsif terhadap suatu perubahan. Namun, kelemahannya adalah adanya duplikasi sumber daya dan juga biaya yang besar yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, yang ketiga terdapat matrix structure, yaitu merupakan kombinasi antara struktur fungsional dan juga divisional. Nah, dalam struktur ini, karyawan itu bisa memiliki 2 atasan sekaligus, sehingga memiliki kelebihan pada koordinasi yang lebih baik dan fleksibilitas yang tinggi. Akan tetapi, seringkali dalam struktur ini menimbulkan kebingungan dan konflik karena adanya dual authority. Dunia bisnis saat ini persis seperti badai cepat dan tidak terduga. Itulah alasan mengapa struktur organisasi tradisional yang kaku mulai ditinggalkan dan digantikan oleh struktur yang lebih lincah seperti team approach dan virtual network approach. Pertama, kita masuk ke team approach. Bayangkan, departemen-departemen bukan lagi sebagai kotak-kotak terpisah, melainkan sebagai satu tim yang saling oper bola. Tujuannya satu, untuk koordinasi yang cepat tanpa birokrasi yang berbelit.
Nah, ada dua cara. Yang pertama ada cross-functional team. Ini tuh seperti tim Avenger. Kita kumpulkan orang hebat dari pemasaran, produksi, hingga IT dalam satu meja untuk menyelesaikan proyek khusus. Kedua ada permanent team. Bedanya, tim ini adalah tim tetap. Mereka bekerja seperti departemen, tapi fokus penuh pada satu proses bisnis secara konsisten. Kenapa ini bagus? Karena karyawan merasa lebih dihargai dan keputusan diambil di tempat kejadian, bukan di ruang rapat atasan yang jauh. Nah, tantangannya tentu saja akan ada banyak rapat dan potensi gesekan antar kepala yang punya ego berbeda. Selanjutnya yang lebih ekstrim lagi yaitu virtual network approach. Di sini, perusahaan itu bekerja seperti otak tanpa harus memiliki anggota tubuh. Nah, perusahaan itu hanya fokus pada apa yang paling mereka kuasai, misalnya desain atau inovasi. Sisanya seperti produksi, distribusi, hingga IT, semuanya diserahkan kepada mitra ahli di luar sana melalui outsourcing. Nah, semuanya itu terhubung secara digital. Keunggulannya luar biasa, yaitu sangat hemat biaya dan kita bisa bekerja sama dengan talenta terbaik dari seluruh dunia tanpa harus menggaji mereka sebagai karyawan tetap. Namun, resikonya kita punya kontrol yang lemah karena bergantung pada pihak luar. Selain itu, sulit untuk menanamkan budaya perusahaan jika orang-orangnya tidak berada dalam satu atap yang sama. Nah, baik pendekatan tim maupun jaringan virtual, keduanya diciptakan untuk satu tujuan, yaitu membuat organisasi menjadi adaptif. Struktur tim memberikan kekuatan internal melalui kolaborasi, sementara jaringan virtual memberikan kecepatan melalui efisiensi. Tantangannya bagi manajer adalah memilih mana yang paling tepat agar fleksibilitas yang kita kejar tidak justru mengorbankan kontrol dan identitas organisasi. Mengapa organisasi dan juga perusahaan sering mengalami yang namanya gagal kerjasama antar divisi atau departemennya? Hal ini terjadi karena mereka hanya menerapkan struktur vertikal, yang dimana itu saja tidak cukup. Di era organisasi yang modern, mereka juga memerlukan yang namanya horizontal coordination, yaitu kerjasama antar tim. Semakin besar suatu organisasi, biasanya departemen memiliki kesibukan yang tersendiri. Di sini kita juga membutuhkan kolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar, dan juga ada coordination untuk menjelaskan gerak. Terdapat 3 cara untuk menghubungi tim yang berbeda. Yang pertama ada task force. Task force adalah tim yang dibentuk sementara untuk menyelesaikan masalah spesifik. Yang kedua ada project manager. Project manager adalah orang yang menjadi jembatan antar departemen untuk memantau proyek agar proyeknya berjalan dengan lancar. Yang terakhir ada relational coordination, yaitu koordinasi yang dilakukan melalui komunikasi yang intens, cepat, dan juga saling menghargai. Oke, di bagian yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang faktor pembentuk struktur dalam sebuah organisasi. Nah, secara keseluruhan, struktur dalam organisasi itu tidak dibuat secara sembarangan, tetapi dipengaruhi oleh 2 hal yang utama. Yang pertama, dari atas, yakni adalah strategi, tujuan organisasi, dan juga kondisi lingkungan. Dan yang kedua, dari bawah, yaitu teknologi, serta proses kerja yang dijalankan sehari-harinya. Artinya, organisasi harus mampu untuk menyesuaikan struktur mereka dengan arah strategi sekaligus kondisi operasional di lapangan, supaya kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, kalau kita hubungkan dengan strategi, struktur organisasi itu berada dalam 2 pendekatan yang utama. Di satu sisi, ada struktur yang lebih kaku, terpusat, dan banyak aturan, yang biasanya digunakan untuk mencapai efisiensi dan stabilitas. Di sisi lainnya, ada struktur yang lebih fleksibel dan desentralisasi, yang cocok untuk organisasi yang ingin inovatif dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Jadi, semakin dinamis lingkungan yang dihadapi, semakin fleksibel juga struktur yang dibutuhkan. Nah, selain itu, ada juga teknologi yang mempengaruhi struktur organisasi. Untuk produksi yang bersifat kecil atau berdasarkan pesanan, biasanya dibutuhkan struktur yang lebih fleksibel. Sedangkan untuk produksi massal yang standar dan berulang, struktur yang lebih berpusat justru lebih efektif. Dan untuk proses produksi yang lebih kompleks dan terus berjalan, organisasi tetap membutuhkan fleksibilitas agar bisa menyesuaikan kondisinya. Kemudian, pada organisasi jasa, karena adanya interaksi langsung dengan para pelanggannya, struktur yang digunakan umumnya lebih fleksibel.
komunikasi terbuka, agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada satu bentuk struktur organisasi yang paling benar untuk seluruh kondisi. Struktur tersebut harus menyesuaikan strategi, lingkungan, agar organisasi dapat berjalan secara efektif untuk mencapai tujuannya. Bagaimana jadinya jika sebuah jaringan supermarket besar dengan 200 gerai bisa hampir lumpuh hanya karena masalah koordinasi internal? Di sini saya akan menjelaskan kasus yang dipilih oleh kelompok 1, yaitu Abraham's Grocery Store. Abraham's Grocery Store awalnya sukses berkembang pesat berkat spesialisasi pada kualitas produk di Departemen Meat dan Produce yang sangat unggul. Namun, struktur organisasi yang memisahkan jalur pelaporan antara manajer meat, produce, dan grocery memicu konflik internal serta koordinasi operasional yang sangat buruk. Masalah ini menyebabkan tingginya angka pengunduran diri manajer grocery yang merasa tidak memiliki otoritas penuh untuk mengatur ruang fisik dan aktivitas promosi di gerai mereka. Sebagai solusi, konsultan merekomendasikan agar Departemen Meat dan Produce kini melapor langsung kepada manajer grocery sebagai pemimpin tunggal di setiap cabang. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas manajerial dan kerjasama antar tim, sembari tetap menjaga standar kualitas melalui koordinasi dengan spesialis di tingkat distrik. Struktur orisinal Abrahams menerapkan silo-functional approach berbasis skala prinsip yang kaku, di mana store manager hanya memiliki otoritas atas departemen grocery, sementara departemen lain melapor langsung ke spesialis distrik masing-masing. Model ini menciptakan silo organisasi yang menghambat komunikasi internal karena store manager tidak memiliki line authority formal untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas operasional di bawah satu atap. Akibatnya, ketiadaan unity of command di tingkat unit toko yang terlihat dari garis komando paralel pada bagan memicu konflik fungsional dan menurunkan efisiensi manajemen secara keseluruhan. Struktur baru yang direkomendasikan konsultan menerapkan bentuk struktur divisional untuk memperkuat improve horizontal coordination di tingkat unit toko. Melalui reposisi line authority, manajer kini memegang kendali penuh atas departemen grocery, meat, dan produce guna menjamin kesatuan komando operasional. Sementara itu, spesialis distrik beralih peran menjadi posisi staf yang dihubungkan melalui dash line untuk menjalankan fungsi advisory dan coordination relationship tanpa mengganggu operasional toko. Struktur original lebih unggul dalam kontrol kualitas teknis melalui scalar principle, namun memiliki kerugian berupa koordinasi antar unit yang buruk dan rendahnya moral manajer toko akibat ego sektoral. Sebaliknya, struktur baru memberikan keuntungan berupa fleksibilitas operasional dan sinergi tim yang kuat melalui pemberian line authority penuh kepada manajer toko atas seluruh departemen. Oleh karena itu, struktur baru adalah yang paling cocok bagi Abrahams karena mampu menciptakan improve horizontal coordination dan kesatuan komando yang krusial untuk merespons kebutuhan pelanggan secara cepat di industri retail yang dinamis. Kasus Abrahams membuktikan bahwa spesialis teknis hanya akan efektif jika didukung koordinasi horizontal yang kuat serta pemulihan martabat manajer melalui line authority penuh. Dengan kesatuan komando ini, hubungan dash-line dengan spesialis menciptakan sinergi yang menjaga standar kualitas sekaligus meningkatkan kelincahan operasional dalam respons kebutuhan pelanggan.